Halo kelas 12, sekarang Ibu sambung materinya tentang hukum Faraday dan hukum Lenz ya. Nah, kamu perhatikan gambar ini, di sini ada kumparan, kemudian Ibu sambungkan dengan galvanometer. Nah, pada saat magnet ini diam, di sini ada magnet gitu ya. Pada saat magnet ini diam, maka di sini tidak akan ada arus listrik. Tidak ada GGL induksinya gitu ya. Tetapi ketika magnet ini Ibu gerakan masuk ke dalam ke dalam kumparan ini, maka ketika diperhatikan gitu, si galvanometer ini jarumnya menyimpang gitu ya. Kemudian ketika dia berada di tengah sini, jarumnya kembali lagi lurus ke arah depan gitu. Ini menandakan bahwa ketika magnetnya digerakkan masuk ke kumparan, berarti terdapat arus atau terdapat GGL induksi gitu. Dan ketika dia posisinya diam, maka tidak ada GGL induksi. Jadi GGL-nya itu ada dalam waktu sekejap ketika dia masuk. Kemudian kalau didiamkan lagi berarti tidak ada. Berbeda halnya ketika magnetnya ini ditarik keluar gitu ya. Ketika ditarik keluar, maka si galvanometer ini setelah diperhatikan atau diamati ternyata dia menyimpang ke sebelah kiri gitu. Oh, berarti ketika magnetnya ditarik gitu ya, pada saat ditarik seperti itu muncul atau ada GGL induksi pada kumparan tersebut. Nah, di sini Faraday menyimpulkan bahwa adanya gitu ya, timbulnya GGL induksi di ujung-ujung kumparan itu disebabkan adanya perubahan flux. Karena ketika magnetnya diam itu tidak ada. Tapi kalau magnetnya dimasukkan atau dikeluarkan gitu ya, maka muncul GGL. Berarti ketika munculnya GGL itu disebabkan adanya perubahan flux yang terjadi. Nah, besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan kumparan. Maka secara matematis hukum Faraday itu dituliskan adalah epsilon sama dengan min N kali delta flux per delta T. Atau jika dalam waktu yang singkat dapat epsilon sama dengan min E delta flux per delta D flux per dt. Ini adalah turunan dari flux terhadap waktu gitu ya, atau diferensial ya, turunan ya. Anak-anak pasti sudah belajar ya, diturunkan. Ini itu kalau misalnya dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ada dua, ada yang bisa begini ataupun bisa begini. Ini keterangannya sudah kamu tulis di catatan ya pasti. Sekarang gini, perubahan flux itu dapat kamu lakukan dengan cara bagaimana? Kamu lihat sendiri kemarin mencari flux itu ya rumusnya. Jadi kalau untuk merubah flux itu kamu dapat melakukan dengan memperbesar perubahan induksi magnet atau B, kemudian memperbesar luas bidangnya A ya, luas bidang yang ditembus oleh si B itu, dan memperkecil sudut tetanya ya kan, berdasarkan rumus flux ya yang sudah kamu pelajari ya. Kenapa Bu tidak memperbesar sudut theta? Kan yang pakai cos theta ya kan, semakin kecil maka fluxnya pun semakin besar gitu. Jadi memperkecil sudut tetanya. Ini untuk hukum Faraday, kita contoh soalnya nanti ya. Kita sambung sekarang yang hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini membuktikan bahwa mengapa ya ketika di hukum Faraday itu rumusnya menggunakan min N. Ya, kenapa bernilai negatif di sini? Nah, di sini di hukum Lenz dibuktikan bahwa ternyata arus yang dihasilkan atau arus induksi yang dihasilkan tersebut ya menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Jadi arahnya itu berlawanan gitu. Nah, supaya mempositifkan maka di sininya kita beri tanda negatif ya. Misalnya min N kali delta flux per delta T. Nah, pada saat ini magnet gitu ya
kamu gerakan masuk ke dalam, tentu dia memiliki usaha gitu ya, sebesar F kali delta S. F-nya itu adalah gaya listrik gitu kan. Delta X berarti berapa jarak gitu, perubahan jaraknya. Nah, energi sendiri, usaha sendiri atau energi yang tersimpan gitu ya, bisa juga sama dengan V kali Q. Sudah kita pelajari di awal ya. V ini kan adalah tegangan, jadi sama dengan GGL induksi. Maka kita ganti dengan epsilon kali Q sama dengan F ini, kita turunkan rumusnya menjadi min BIL kali delta S. Delta S ini juga bisa kamu turunkan menjadi V kali T, sehingga epsilon kali Q sama dengan min BIL kali V kali T. Q-nya ya kamu bisa rubah muatan kan sama dengan I kali T, maka ini bisa kita coret menjadi epsilon sama dengan minus BLV ya. Nah, epsilon ini bisa kamu turunkan juga dari rumus V sama dengan I kali R, maka epsilon ini sama dengan I kali R sama dengan min B kali L kali V. Nah, ini ya. Nanti tinggal lihat dari soalnya mana yang dibutuhkan dan menggunakan rumus yang mana. Nah, di sini Ibu beritahu bahwa anak-anak bisa menentukan arah ya. Karena kan ini medan magnet, itu kan kita menggunakan arah karena dia besaran vektor. Ya. Maka anak-anak perhatikan di sini ketika batang magnet didekatkan atau dimasukkan, maka arahnya di sini adalah arah utara. Kalau dia berdekatan itu arahnya sama ya, utara. Kalau medan magnetnya kamu jauhkan, batang magnet kamu jauhkan, maka di sini arahnya kalau dijauhkan menjadi selatan. Gitu. Kalau didekatkan utara, dijauhkan selatan. Pakai kaidah tangan kanan, jempol ini adalah arah si utaranya. Jadi kalau misalnya utaranya sebelah sini, berarti seperti ini ya. Nih. Berarti arah yang seperti pegang pulpen, gitu kan. Yang di bawah ini kan dia turun, ya. Berarti yang di luar sini dia naik, di bawahnya turun. Makanya ini dia naik, turun, naik, turun, naik, ini turun. Ini turun ke sini menyenggol si jarum galvanometer sehingga bertabrakan, sehingga dia akan menyimpang ke sana karena seperti didorong. Nih ya kan? Dorong baru seperti ini. Kebalikannya ketika dia keluar, maka ini selatan, utaranya sebelah sana, maka di sebelah sini menjadi turun. Yang belakangnya naik. Nanti ini kebalikannya, ini naik, ininya yang turun. Maka ketika ini turun, dia akan mendorong si jarum galvanometer sehingga arahnya berubah ke sebelah kiri. Begitu. Satu lagi tentang kaidah tangan kanan yang harus anak-anak pahami adalah ada dua cara, tergantung kamu mana yang paling memahami ya. Ibu lebih suka pakai yang ini ya, tapi ada kebiasaan yang pakai ini silahkan ya. Itu hanya masalah senyamannya kamu ya. I itu adalah 3 jari lain, kemudian V adalah jempol, tanda cross ini adalah medan magnetnya. Cross berarti kan masuk ya kan, masuk telunjuknya, jempolnya ke sana, kemudian 3 arah lainnya kan ke atas, berarti arusnya ini arahnya ke atas. Atau kalau mau pakai yang ini juga bisa ya, B-nya ini adalah 4 jari ini. Jadi kalau B-nya cross gitu kan, masuk B-nya, V-nya ke arah sana, berarti begini ya. Nah, telapak tangan atau ruas telapak tangan ini adalah arah I-nya. Berarti arah I-nya adalah ke atas gitu ya. Arah I-nya ke atas. Berarti ini arahnya dari P ke Q. Gitu ya. Jadi kamu lihat, ini dia masuk gitu kan. Kemudian V-nya ke kanan. Arahnya ini dia ke atas ya. Jadi dari P menuju Q. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ibu kasih contoh soal satu saja, nanti sisanya kamu coba kerjakan sendiri. Contoh soal ini adalah rangkaian kawat PQRS. Di sini ada PQ ya. PQRS gitu. Terletak dalam medan magnet yang kuat medannya 0,5 Weber per meter persegi. Dan arahnya masuk bidang kertas bila kawat AB digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per second, tentukan GGL induksi dan arahnya.
Nah, GGL ini sama dengan tadi sudah ya BLV ya. Minus itu hanya menentukan arahnya. Kalau arahnya itu berlawanan itu ya. Tapi nilainya tetap positif. Ya, maka B sama dengan 0,5 ya kan? Maka epsilon sama dengan 0,5, L-nya 50 cm ubah ke meter menjadi 50 kali 10 pangkat min 2. Boleh kamu langsung 0,5, silakan. Kalikan 4. Jadi hasilnya sama dengan 1 volt. Jadi GGL yang di sini itu adalah 1 volt. Kemudian arahnya bagaimana ya? Kamu tentukan arahnya. Arahnya tadi masuk B-nya ya kan? Kemudian V-nya nggak ada ya. Ibu lihat dulu contoh soalnya. Oke, V-nya arahnya ke sini sama seperti contoh soal tadi ya, sama yang ini. Kemudian V-nya ke sana, ini masuk berarti arahnya dia ke atas ya. Berarti arahnya si I-nya ini, arusnya ini adalah dari B ke A. Jadi arahnya itu dari B ke A. Satu nomor dulu contoh soal, semoga paham. Ibu akan kasih contoh soal berikutnya ya. Silakan dikerjakan, dipahami. Jika ada pertanyaan pada saat virtual hari Jumat, silakan ditanyakan.